Halo semua, Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa yang penting bagi umat Islam. Karena pada saat itulah Muhammad mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj dengan akal sehat. Jadi, jika kamu adalah seseorang yang tidak mau menggunakan akal sehat, silakan tutup video ini sekarang. Jika kamu terus menonton video ini, berarti kamu bersedia untuk menerima informasi dengan akal sehat. Oke, kita mulai aja ya. Nah, referensi tentang Isra Mi'raj terdapat di dalam Al-Quran surah 17 ayat 1, hadis Tirmizi 3056, 3072, hadis Muslim 234, 238, hadis Bukhari 2968, dan 3598. Isinya kurang lebih sama. Jadi, saya tidak akan membacakan semuanya. Dan saya tidak akan membacakan telah bercerita kepada kami dari siapa-siapa-siapa. Jika teman-teman mau tahu, silakan baca sendiri ya. Saya hanya akan membacakan inti cerita yang dari hadis Bukhari 2968. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku berada di sisi Baitullah antara tidur dan sadar. Jadi, peristiwa Isra Mi'raj diceritakan oleh Muhammad sendiri, tanpa ada saksi mata antara tidur dengan sadar. Kalau kita mau berkata apa adanya, sebenarnya ini berarti Muhammad hanya bermimpi. Setelah dia bangun, dia menceritakan mimpinya itu. Menurut tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Muawiyah bin Abu Sufyan, yang merupakan khalifah pertama dari dinasti Umayyah, juga berkata bahwa Isra Mi'raj hanyalah mimpi Muhammad. Oke, kita lanjut ya. Kita dengarkan apa isi mimpi Muhammad. Ada seorang laki-laki di antara dua laki-laki yang datang kepadaku membawa baskom terbuat dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Lalu orang itu membelah badanku dari atas dada hingga bawah perut. Lalu dia mencuci perutku dengan air zam-zam, kemudian mengisinya dengan hikmah dan iman. Kemudian aku diberi seekor hewan tunggangan putih yang lebih kecil daripada bagal, namun lebih besar dibanding keledai, bernama Al-Buraq. Maka aku berangkat bersama Jibril alaihi salam hingga sampai di langit dunia. Lalu ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa orang yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, iya. Maka dikatakan, selamat datang. Sebaik-baik orang yang datang telah tiba. Kemudian aku menemui Adam alaihi salam dan memberikan salam kepadanya. Lalu dia berkata, dalam kurung ucapan selamat datang bagimu dari anak keturunan dan nabi. Ceritanya setelah itu Muhammad naik ke langit yang berikutnya dan Jibril ditanya dengan pertanyaan yang sama, berulang-ulang, sampai langit yang ke-7. Siapakah ini? Jibril. Siapakah orang yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Iya. Lalu mereka disambut dengan ucapan selamat datang. Ceritanya, pada langit yang pertama Muhammad bertemu dengan Adam. Pada langit yang kedua, Muhammad bertemu dengan Isa dan Yahya. Pada langit yang ketiga, Muhammad bertemu dengan Yusuf. Pada langit yang keempat, Muhammad bertemu dengan Idris. Pada langit yang kelima, Muhammad bertemu dengan Harun. Pada langit yang keenam, Muhammad bertemu dengan Musa. Pada langit yang ketujuh, Muhammad bertemu dengan Ibrahim. Setelah itu Muhammad melanjutkan ceritanya. Kemudian aku ditampakkan Al-Baitul Makmur. Aku bertanya kepada Jibril, lalu dia menjawab, ini adalah Al-Baitul Makmur. Setiap hari ada 70.000 malaikat mendirikan sholat di sana. Jika mereka keluar dalam kurung untuk pergi sholat, tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Kemudian diperlihatkan kepadaku Sidratul Muntaha yang ternyata bentuknya seperti kubah dengan daun jendelanya laksana telinga-telinga gajah. Di dasarnya ada 4 sungai yang berada di dalam kurung disebut batinan dan di luar dalam kurung zahiran. Aku bertanya kepada Jibril, maka dia menjawab, adapun batinan berada di surga, sedangkan zahiran adalah An-Nail dan Al-Furat.
dalam kurung 2 nama sungai di surga. Kemudian diwajibkan atasku sholat 50 kali. Aku menerimanya hingga datang Musa alaihi salam menemuiku dan bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Aku jawab, aku diwajibkan sholat 50 kali. Musa berkata, akulah orang yang lebih tahu tentang manusia daripada kamu. Aku sudah berusaha menangani Bani Israel dengan sungguh-sungguh, dan umatmu tidak akan sanggup melaksanakan kewajiban sholat itu. Maka itu, kembalilah kamu kepada Robmu dan mintalah dalam kurung keringanan. Nah, jika kita lihat di sini, Musa yang ditemui Muhammad di dalam mimpinya mempunyai cacat logika yang disebut faulty generalization. Faulty generalization adalah cacat logika yang mengambil kesimpulan tentang keseluruhan hanya berdasarkan satu atau beberapa contoh. Misalnya, ketemu satu orang muslim yang menjadi teroris, lalu berkata bahwa semua muslim pasti teroris. Atau sebaliknya, ketemu dengan satu orang muslim yang baik, lalu berkata bahwa semua muslim pasti baik. Di sini Musa mengaku hanya menangani satu bani, yaitu Bani Israel. Lalu, Musa langsung mengambil kesimpulan bahwa umatmu tidak akan sanggup melaksanakan. Ini adalah cacat logika yang disebut faulty generalization. Paham ya? Nah, Musa yang sebenarnya tentunya tidak seperti itu, karena ini adalah mimpi Muhammad. Kalau kita lihat, banyak sekali cacat logika serupa yang ada di dalam pengajaran Muhammad. Orang Yahudi begini, orang Nasrani begitu. Orang kafir begini, orang anu begitu. Padahal salah semua. Contohnya, di dalam Al-Quran Surah 9 ayat 30, dikatakan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Kenyataannya, tidak ada satupun orang Yahudi yang berkata bahwa Uzair putra Allah. Kemungkinan ini disebabkan karena orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah, Muhammad menggeneralisasi orang Yahudi pasti juga begitu. Atau kemungkinan Muhammad bertemu satu orang Yahudi yang berkata Uzair putra Allah, dia langsung menggeneralisasi bahwa orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Sekali lagi, ini adalah cacat logika yang disebut faulty generalization. Oke, kita lanjut ya. Maka aku meminta keringanan, lalu Allah memberiku 40 kali sholat. Lalu, dalam kurung aku menerimanya, dan Musa kembali menasehati aku agar meminta keringanan lagi. Kemudian, kejadian berulang seperti itu, dalam kurung nasihat Musa, hingga dijadikan 30 kali. Lalu kejadian berulang seperti itu lagi, hingga dijadikan 20 kali. Kemudian, kejadian berulang lagi hingga menjadi 10. Lalu aku bertemu Musa, dan dia kembali berkata seperti tadi, hingga dijadikan 5 waktu. Lalu, kembali aku menemui Musa, dan dia bertanya, apa yang kamu dapatkan? Aku jawab, telah ditetapkan 5 waktu. Dia berkata seperti tadi lagi. Aku katakan, aku telah menerimanya dengan baik. Tiba-tiba ada suara yang berseru, sungguh, aku telah putuskan kewajiban dariku ini, dan aku telah ringankan buat hamba-hambaku. Dan aku akan balas setiap satu kebaikan, dalam kurung sholat, dengan 10 balasan, dalam kurung pahala. Nah, Isra Miraj berasal dari 2 kata, yaitu Isra dan Miraj. Yang disebut dengan Isra adalah perjalanan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang disebut dengan Miraj adalah perjalanan Muhammad sampai langit ke-7. Menurut kepercayaan Islam, Muhammad benar-benar terbang dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Lalu, benar-benar terbang sampai langit ke-7 dan kembali dalam waktu semalam. Tetapi, tentunya, kita yang tidak punya kepentingan untuk membela Islam akan langsung tahu bahwa sebenarnya Isra Miraj hanyalah mimpi Muhammad. Apakah mimpi Muhammad ini unik? Enggak, guys.
Banyak sekali orang yang bermimpi terbang ke surga dan neraka dalam waktu semalam. Hal ini adalah fenomena yang sudah biasa di dalam masyarakat. Selain itu, ide tentang orang-orang yang menjaga surga sudah beredar di Timur Tengah sejak abad pertama dari dongeng Yahudi yang berjudul The Testament of Abraham. Nah, menurut tradisi Islam, Muhammad meninggal pada tahun 632 Masehi. Menurut tradisi, Isra Miraj terjadi pada malam tanggal 27 bulan Rajab tahun ke-10 setelah Muhammad pertama kali menerima wahyu. Artinya, antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Namun, masalahnya, Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem baru dibangun sejak tahun 685 dan baru selesai pada tahun 690 oleh Abdul Malik bin Marwan. Sebelum dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, apa yang ada di lokasi Masjidil Aqsa hanyalah reruntuhan, karena Yerusalem sudah dihancurkan oleh Romawi sejak tahun 70. Ada yang berpendapat bahwa Umar bin Khattab mendirikan Al-Jami Al-Aqsa dan melaksanakan sholat jamaah di situ. Walaupun pendapat ini benar, tetap saja hal ini terjadi setelah Muhammad meninggal. Artinya, belum ada Masjidil Aqsa di Yerusalem ketika Muhammad bermimpi terbang ke situ. Masjidil Aqsa baru dibangun setelah Muhammad meninggal. Perlu kita ingat bahwa hadis Tirmizi, hadis Muslim, hadis Bukhari, dan hadis-hadis lainnya baru ditulis setelah abad ke-8 zaman dinasti Abbasiyah, lebih dari 100 tahun setelah Muhammad meninggal. Jadi, ada kemungkinan peristiwa Isra Miraj adalah dongeng karangan dinasti Abbasiyah yang tidak tahu bahwa ketika Muhammad masih hidup, Masjidil Aqsa masih belum dibangun. Atau Masjidil Aqsa yang dimaksud adalah Masjidil Aqsa yang lain yang bukan di Yerusalem. Entah di mana, tetapi yang pasti bukan Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Karena tidak ada Masjidil Aqsa di Yerusalem ketika Muhammad masih hidup. Nah, mari kita lihat referensi tentang Isra Miraj di dalam Al-Quran surah 17 ayat 1 dan melihat apa yang masalah di situ. Maha suci dalam kurung Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam kurung Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda dalam kurung kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Nah, Muslim percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu yang turun langsung dari Allah. Jadi, kami yang berbicara di dalam ayat ini seharusnya adalah Allah. Tetapi, di dalam ayat ini dikatakan agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda dalam kurung kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dia, kok kami yang berbicara di dalam Al-Quran berkata Dia Maha mendengar, Maha melihat? Siapa Dia? Jadi, agak tidak masuk akal jika kami yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Allah. Coba kita ingat-ingat ceritanya lagi. Benarkah Allah yang telah memperjalankan Muhammad? Bukankah menurut ceritanya yang memperjalankan Muhammad adalah Jibril? Jadi, lebih masuk akal jika kami yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Jibril dan yang dimaksud dengan Dia di dalam ayat ini adalah Allah. Betul kan? Dengan kata lain, Al-Quran surah 7 adalah perkataan Jibril, bukan wahyu dari Allah. Paham ya? Nah, menurut saya, lebih masuk akal lagi jika Allah dan Jibril hanyalah teman khayalan Muhammad. Karena kenyataannya
Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Jibril menemui Muhammad. Semua itu hanyalah pengakuan dari Muhammad seorang. Semua kata-kata yang ada di dalam Al-Quran keluar dari mulut Muhammad. Dan Muhammad sendiri yang ngaku-ngaku bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan. Buat teman-teman yang mau berkata bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan karena bisa dihafal, saya mau berkata, lagu dangdut juga banyak yang hafal tuh. Cuma orang yang logikanya udah cacat total, yang berpikir bahwa sesuatu yang bisa dihafal pasti wahyu dari Tuhan. Orang pintar tidak mau menghafal sesuatu yang tidak dia mengerti dan tidak berguna. Nah, menurut umat Muslim, mereka sholat 5 kali sehari karena Isra Miraj. Tetapi, apakah umat Muslim tahu kenapa mereka berdoa pada jam-jam itu? Setahu saya, umat Muslim tidak tahu. Orang-orang yang cuma ikut-ikutan biasanya tidak tahu kenapa mereka lakukan itu. Karena yang mereka tahu hanyalah cara meniru atau cara menyontek yang baik dan benar. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, jauh sebelum Muhammad lahir, orang Kristen sudah mengenal doa 7 waktu. Khususnya Kristen Ortodoks yang masih menjalankannya sampai hari ini. Doa sebelum matahari terbit untuk memperingati waktu kebangkitan Yesus. Doa jam 9 pagi untuk memperingati waktu penyaliban Yesus. Doa jam 12 siang untuk memperingati kegelapan yang terjadi ketika Yesus disalibkan. Doa jam 3 sore untuk memperingati ketika Yesus menghembuskan nafas terakhir. Doa sebelum matahari terbenam untuk memperingati penguburan Yesus. Doa jam 9 malam untuk memperingati Yesus masuk ke alam maut. Doa jam 12.30 malam untuk memperingati kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu.